QM kita tidak melarang kita dan tidak menghindarkan kita dari dunia. Berkali-kali kita katakan. Sampai ketika kita harus riyadhah tadi itu, dunia kita lakoni. Saya tinggal di Kerawang, ngajar di Tanah Abang, Jaya Sampurna. Oh, Masya Allah. Nggak tidur Pak, dijadi mobil tuh, kan saya nggak punya mobil. Naik mobil umum, ya udah pegangan paling depan, supaya tidak tidur. Nggak boleh tinggalkan ngajar, apa nggak mau perkenankan ngajar. Ketika misalnya ada yang nggak kuat, apa nggak kasih dia, harus melakoninya, tetapi tanpa meninggalkan dunia kita. Dan alhamdulillah murid-murid abah bagus-bagus dunianya. Kalau ada murid abah nggak bagus dunianya, saya mikir-mikir juga nih, ini apa karena malasnya atau karena kupernya? Harusnya maju di dua-duanya, thariqahnya maju, dunianya maju. Apanya nggak bisa maju? Oh, dia lengkap doanya, zikirnya kuat. Masa Allah nggak bukakan pintu rezeki buat dia? Rezeki dunia, rezeki yang bersifat materi. Jadi mandi tobat. Kalau udah kelar 40 hari. Kalau dulu kita maju ke Abah Nur atau ke Abah Anur, sekarang boleh ibu langsung makan. Bah, Dawidi mau belajar puasa kiparat, dan nanti boleh doanya minta ke Teh Heti, putrinya Abah Nur. Boleh minta ke saya. Tapi yang ngasih izin, minta izin ke Abah ya. Puasa kiparat itu Selasa, Rabu, Kamis puasa, malam Jumatnya tidak tidur zikir. Doanya diriwayatkan dari Fuad bin Jabal, kala Rasulullah SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhala jannah. Ini ditalkinkan kepada yang mau meninggal. Bapak-bapak, ibu, kalau ada saudara kita mau meninggal, bimbing dia mengucapkan la ilaha illallah. Berapa kali? Berapa kali? 1 kali saja. Kenapa? Kalau berkali-kali dia sudah susah bernapasnya Pak ucapin la ilaha illallah, susah, nyiksa dia. Kan ada lagunya itu, cukup sekali. Jadi ngerasa apaan? Cukup sekali mentalkin la ilaha illallah kepada yang mau meninggal. Maksudnya supaya akhir ucapan dia adalah la ilaha illallah. Kalau setelah ditalkin la ilaha illallah dia ucap yang lain, nih ambilin sertifikat anak bapak. Berarti bukan la ilaha illallah lagi ucapannya, talkin lagi, Pak, bilang la ilaha illallah. Begitu seterusnya. Nah, masalahnya kalau nggak ditalkin dikir kopi, setelah tidak mengucapkan la ilaha illallah ngapain? Nah, itu untungnya kita sesudah ditalkin la ilaha illallah kemudian dilepas. Pak, banyakin dikir kopi ya. Dia dikir sendiri. Insya Allah husnul khatimah. Itu untungnya ditalkin. Sebab tidak mudah juga mengucapkan Allah dalam qalbu ketika mau meninggal. Sama tidak mudah mengucapkan la ilaha illallah menjelang ajal. Memang Nabi mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin, ajarkan orang yang mau mati dengan membaca la ilaha illallah. Bimbing. Nabi SAW mengatakan bahwa
man asya ala sayy mata alaihi. Siapa yang biasa dalam hidupnya melakukan sesuatu, dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Sederhananya, kalau orang biasa nyawer, nanti meninggalnya nyawer juga. Orang yang biasa ngajar, meninggalnya dalam keadaan ngajar. Nah, untuklah nanti kalau bapak-bapak yang biasa tahu nyawer ya, nyawer sinden, nyawer penyanyi, meninggalnya dalam keadaan nyawer loh. Karena itu kita melatih terus membaca la ilaha illallah. Mani tada ala syai, kalau masalah dunia begitu, yang membiasakan hidup atau pemanasa ala syai. Kita biasakan seperti itu supaya meninggalnya dalam keadaan kebiasaan kita. Dan sudah banyak terjadi orang yang biasa zikir la ilaha illallah meninggalnya juga dalam keadaan berzikir. Karena itu ditalkinnya bukan ketika mau meninggal aja, tapi sebelum meninggal, dan kemudian kita biasakan tadawukan. Kemudian lalu pengasah Abah mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada salah. Katakan jadi saya, sababu amal qalbi al-jahlu an haqiqatil amri ilahi. Sababul jahli istila'u sifatin nafsi dhulmaniyah alaihi kal kibri wal hiqdi wal hasad wal bukhli wal ajab wal ghibah wal namimah wal kadhib wa nahwi dhalika min adh-dhamaim. Sababu tanazulihi ila asfalis safili wujudi hadha li hadhi sifati nafsi tamam. Katakan yang saya nggak sempat masukin rangkaiannya dari bawah. Kalau kita dikuasai oleh sikap dan perilaku buruk, maka itu akan membuat kita menjadi buta terhadap perintah Allah, buta terhadap perintah Allah yang akan menyebabkan kita menjadi buta mata hati, buta mata kepala, bukan mata kepala, buta kolbu kita. Nah, karena itu yang diajarkan adalah menyingkirkan segala perilaku dan sifat-sifat buruk dari dalam diri kita dengan pikir la ilaha illallah. Wa izalatu hadhihi dama'in bitaskili mir'atil qalbi. Cara menghilangkan sifat-sifat tercela ini adalah dengan mengkilapkan cermin hati dengan pengkilap tauhid, musaqqil at-tauhid bil ilmi wal amal wal mujahada al qawiyah zahiran wa batinan hatta tahsula hayatul qalbi binuri tauhid, sehingga hati menjadi hidup dengan nur tauhid. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli inna likulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Nah, ini kata pengasah tadi yang saya katakan. I'lam anna mukhalafatan nafsi wa mudafa'ati muradiha fardu 'ain wa jihadun 'azim wa amrun faqih. Berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu, menolak bujukan hawa nafsu adalah fardu 'ain. Tahu fardu 'ain ya? Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Jihadun 'azim, jihad yang agung. Ini dalam thariqah, jihad itu tidak harus memanggul senjata, karena yang paling penting adalah memerangi hawa nafsu. Man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Artinya siapa yang berjihad maka sesungguhnya itu adalah
untuk dirinya sendiri, maksudnya melawan hawa nafsu. Oke. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadi nafsu madumah inda kulli syakhsin fi kulli zaman bal jamul milal tafiquna ala jamin nafsi wa tahdiri min makriha wa khidanya wa adab maili ila ghururiha. Semua agama, semua orang bahkan mengecam sifat-sifat buruk dalam diri. Falidzalika min a'immatit thariq awwal istighalil murid biqahriya wa riyadatiha. Karena itu para imam thariqah, para mursyid yang pertama didahulukan kepada murid adalah melatih untuk berperang dengan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya. Khalafatu hawaha qat'u ma'lufatiha wa syahwatiha wa amaruha bil hadri minha wa min makriha wal zamuha bi muhasabatiha. Intinya para mursyid thariqah terus menerus membimbing para murid untuk berlatih mengekang hawa nafsu. Ini yang disebut dengan riyadhah. Itu ada Mina'imatit tariq awal istighalil murid biqahriya. Yang pertama kali diberikan pada murid adalah melatih untuk mengelawan hawa nafsu, riyadhah dan beriyadhah. Ya, riyadhah tadi adalah dalam rangka tahdibun nafs, Ibnu Arabi, melatih hawa nafsu untuk pembinaan akhlak. Dalam thariqah kita, riyadhah memang berfungsi untuk mengokohkan dua, mengokohkan pikir jahat kita dan mengokohkan pikir khafi kita. Nanti bapak-bapak kalau tidak riyadhah, ya termasuk pikirnya itu. Nah, ketemu yang aneh-aneh. Kalau pengen yang dapat yang unik-unik, banyakin riyadhah. Apa yang unik-uniknya? Ketika kita melatih diri mengekang hawa nafsu, pada saat yang sama kita punya keterbatasan. Misalnya riyadhah mandi tobat jam 2 udah bangun. Pada saat mandi tobat kita lagi demam. Pertanyaannya, berhenti mandi tobatnya atau terus mandi tobat dalam keadaan demam? Lanjut apa berhenti? Lanjut. Kalau nanti meninggal dunia, maaf, mandi tobat dalam keadaan demam, udah dapat 39 hari, tinggal 1 hari lagi. Mandi tobat tinggal 1 hari tapi demam. Kemudian pilih mana? Berhenti mandi tobat apa lanjutkan? Berhenti mandi tobat atau lanjutkan? Hah? Lanjut. Kalau misalnya meninggal dunia setelah mandi tobat, Masya Allah, luar biasa. Kalau mandi tobat ketika mandi tobat kemudian besoknya meninggal dunia, tinggal dikuburkan, susah-susah amat. Mirip-mirip dengan, maaf saya baru tahu dari para dokter, cuci darah. Banyak orang yang harus cuci darah, tidak mau cuci darah. Ketika ditanya kenapa nggak mau cuci darah, dokter langsung nyemprot, takut mati ya. Gitu. Ini saudara saya yang ngalamin. Dengerin baik-baik kata dokter. Kamu cuci darah mati, nggak cuci darah juga mati. Sebab mati itu bukan karena cuci darah, tapi karena kontrak hidupnya sudah habis. Nggak cuci darah mati, cuci darah sama juga. Mandi tobat ketika demam mati, nggak mandi tobat ketika demam mati. Tapi teman-teman kita dihadapkan pada situasi itu tuh ambil seperti bapak ibu tadi bilang, mandi, dan akhirnya mendapat kesimpulan, nggak ada apa-apanya demam kita, cagur.
Betul ya? Keberanian itu tumbuh dari riyadhah. Maka orang yang nggak berriyadhah, dia nggak terlatih untuk mengambil kesimpulan yang berani, ngambil langkah berani. Makanya saya setuju kata-kata Ibnu Arabi. Riyadhatun nafs hiya tahdhibun nafs, tahdhibul akhlak. Riyadhah melatih diri secara spiritual itu adalah pembinaan akhlak. Artinya ada banyak akhlak dibangun ketika kita riyadhah. Marah-marah, jelek apa bagus? Jelek banget. Biasanya yang marah-marah gitu itu takluknya dengan banyak. Misalnya puasa kifarat 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Namanya puasa kifarat ya. Ini yang dialami teman-teman kita itu banyak kecelakaan. Namanya kan kifarat, hapus-hapus dosa kan, dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin. Saya untuk beberapa kali saya kalau mobil lupa waktu kifarat. Jadi apalagi saya mandi tobat, kifarat, saya ketika sudah mencapai 40 hari batal lagi. Masya Allah. Yang batalin misalnya istri sendiri. Misalnya kalau saya kan nggak boleh bersentuhan kulit dengan laki-laki atau perempuan, dengan cucu kita, dengan istri kita dan anak kita. Tiba-tiba ponakan kita nyamperin, memeluk kita. Udah 29 lagi. Boleh marah? Mau marah aja apa? Itu marahnya segitu dasarnya itu kadang kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya udah. La ilaha illallah. Dan saya lihat cara Abah Nur mengelola emosinya seperti itu. Satu saat saya diajak ke rumah Bu Ecep di Cipanas. Macetnya luar biasa, mana ada puncak nggak macet ya Pak ya? Betul. Kita udah gitu. Saya tertarik melihat bagaimana sikap pengacara Abah Nur menghadapi macet yang luar biasa. Waduh, zikir deh mah. Allah, itu aja kalau gitu. Mengelola emosinya ternyata dengan riyadhah. Maka orang yang banyak zikir tapi nggak riyadhah masih ada yang kurang. Mengelola emosinya, marah-marahnya, putus asanya dengan riyadhah banyak terbantu. Termasuk Ibu kalau zikir kopi gampang ngeluh ya, tahu ngeluh? Gampang tunduh, gampang tidur. Biasanya zikir kopi kita berujung zikir jahat. Boleh dibuktikan kalau lagi ziarah Wali Songo di Masjid Demak. Kan musola tuh, musola apa tuh? Musola ya. Masjid Demak itu ada makam siapa di situ? Ada makam wali nggak? Wali siapa? Masjid Demak atau Masjid Demak? Wali bukan? Raja. Walinya siapa di situ? Wah ada deh kayaknya ya. Tapi Abah Nur bilang ke kita, di sini memang nggak ada wali, tapi seluruh wali kumpul karena runding sama raja. Makanya belum kemana-mana, ada makhluk. Kan rata-rata datang ke situ jam berapa? 11, 12. Jam 2 udah masuk, kita belum istirahat, udah masuk lagi zikir. Masya Allah, dan dari jam 2 tembus sampai jam 4 itu kopi itu. Maka Masya Allah berdentuman tuh bom-bom meledak tuh.
Ibarat Rusia sama Ukraina benar itu. Belum. Nah, kalau pengen tidak gampang tunduk dengan ngantuk ketika kita roti, lihat mana yang efektif untuk membuang gampang tidur. Mandi. Dari pengalaman teman-teman, Jaya Sampurna. Boleh cobain, nanti lihat hasilnya. Jaya Sampurna itu gabungan 2 rokok. Bukan garam Jaya sama rokok. Meleknya 24 jam Pak. Selasa, Senin, Kamis, 20 minggu kalau misalnya. Kan Ustaz Andika sudah cerita ke kita, pengarsa Abah itu kalau dari versi yang saya beri dapat dari Abah Nur itu 2 tahun tidak tidur. Kita udah tumbang kali ya, darah tinggi semua. Ini cuma 24 jam dari subuh ke subuh, bukan puasa. Nah, itu nggak masuk akal, menghilangkan gampang ngantuk dengan tidak tidur. Kan terbalik, mestinya kalau tidak tidur ngantuk lagi. Tapi cobain aja, cobain. Saya yakin nggak banyak yang minta ijazah ini. Ka'bah, minta Ka'bah, mungkin isi Bade diajar dia Jaya Sampurna. Kalau ada yang bilang bohong talin Abah, usia aja. Teman sendiri banyak bilang Abah kan pasti lewat kolbu kita jawabnya. Nanti doanya ada di saya, ada di Teh Heti, silakan. Nah, ini yang dulu sulit banget dilakukan secara pribadi. Kami harus sampai mengorganisir diri. Kalau sudah masuk ke jadwal Jaya Sampurna, berangkat dari Karawang, berangkat dari Tasik, berangkat dari Jakarta, numpak Bekasi. Sepanjang malam tuh gak kemana-mana, bareng-bareng aja. Kalau ngantuk dikit kan, bareng lagi pikir, nggak. Jadi semalam 24 jam. Hebatnya orang Bandung itu kalau lagi ziarah pada dia Jaya Sampurna Pak. Wah benar, dia doa apa? Salah. Oke, jadi itu kalau ditanya Abang nggak ngajar Riyadhah nih, di bukunya Miftahus Sudur udah jelas itu. Para imam thariqah mengajarkan muridnya pertama-tama melatih mengangkat hawa dan hawa nafsu tadi macam-macam. Kalau nafsu tidur dengan Jaya Sampurna, nafsu makan dengan ngabeuti, nafsu seks dengan saif, semua ada. Oke. Bapak Ibu, ini kekhasan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Mungkin agak sedikit mirip dengan Thariqah Syadziliyah. Qala ba'dul arifi, sebagian al-arifin billah mengatakan la ba'sa bi tanawuli ba'di syahawatil mubahah. Tadi kan ceritanya nafsu kekang, lawan. Tapi nafsu-nafsu yang pada tingkat kebolehannya dibenarkan, boleh kita mengikuti. Misalnya kalau kita nggak kuat idza dha'afat anil qiyam bil ibadah, ketika kita tak sanggup beribadah kecuali dengan itu, kita diperkenankan untuk melakukannya. Bagi kita kan ibadah susah juga kalau nggak makan, ya maka boleh makan, boleh minum yang enak-enak, maksud saya makan kepala kambing boleh? Boleh dimasak dulu.
asal dimasak dulu. Terus yang kedua asal matang. Dan yang ketiga asal bayar dulu. Boleh, silakan. Tuh, ini yang hebat dari thariqah kita. Pengalaman kami yang berguru thariqah ke TKN itu, TKN kita tidak melarang kita dan tidak menghindarkan kita dari dunia. Berkali-kali kita katakan. Sampai ketika kita harus riyadhah tadi itu, dunia kita lakoni. Saya tinggal di Kerawang, ngajar di Tanah Abang, Jaya Sampurna. Oh, Masya Allah. Nggak tidur Pak, dijadi mobil tuh, kan saya nggak punya mobil, naik mobil umum, ya udah pegangan paling depan, supaya tidak tidur. Nggak boleh tinggalkan ngajar, Abang nggak mau perkenankan ngajar. Ketika misalnya ada yang nggak kuat, Abang nggak ngasih dia, harus melakoninya, tetapi tanpa meninggalkan dunia kita. Dan alhamdulillah murid-murid Abang bagus-bagus dunianya. Kalau ada murid Abang nggak bagus dunianya, saya mikir-mikir juga nih, ini apa karena malasnya atau karena kupernya? Harusnya maju di dua-duanya, thariqahnya maju, dunianya maju. Apanya nggak bisa maju? Dia lengkap doanya, zikirnya kuat, masa Allah nggak bukakan pintu rezeki buat dia, rezeki dunia, rezeki yang bersifat materi. Pemahaman saya seperti itu. Jadi kalau ada ikhwan zikir terus, tapi finansialnya bermasalah, nah ini kita diskusikan bareng-bareng. Apa yang salah? Jangan-jangan zikirnya belum bisa mengasah kecerdasan emosinya. Kan ada 3 kecerdasan. 1, kecerdasan intelektual, pintar ngitung, jago ngapal, itu intelektual tuh. 1 tambah 1 5 tambah 4, nah, intelektualnya bagus, cerdas juga. Tapi dalam hidup itu bukan penentu. Saya pernah ngobrol, ada alumnus ITB, pintar banget, cerdas intelektualnya. Tapi dia cerita dalam hidupnya, di antara teman-temannya dia yang paling lungsek hidupnya. Lungsek. Bapak mau contohnya lungsek? Itu kepalanya banget, padahal paling pintar katanya. Kenapa? Gimana nggak lungsek? Waktu kuliahnya mainnya perempuan mulu. Berarti tidak menentukan. Kecerdasan intelektual tidak menentukan. Saya cerita, angkatan saya hampir 300 orang pesantren. Angkatan saya di motor. Nanti kalau diomongin nanti dia saya gibah lagi. Teman-teman saya yang sekarang memimpin pesantren besar. Jadi gini, di Gontor itu kelas itu beda-beda, disesuaikan dengan kepintarannya. Nggak ada kelas A, B, C, D, E, F, G. Dalam waktu kelas kami sampai F aja. Jadi B sampai F itu udah kelas itu paling berat banget dah. Adakah teman-teman saya yang duduk di kelas E? Masya Allah, sekarang hidup pesantren besar. Saya sebut dalam Jawa, kemudian di Medan, di Bojonegoro. Ini kelasnya nggak kelas B gitu. Saya kelas B, tapi kebagiannya jadi imam besar di musola kecil di kampung yang terkecil. Besar, orang besar kan bagi-bagi tugas. Memang ada teman-teman saya yang baik itu belum ada yang profesor.
yang sekarang jadi menteri, sekretaris Mahkamah Agung, MA. Pada saat yang sama diangkat, dilantik jadi profesor besar. Itu kelasnya gak menentukan Pak kecerdasan intelektual itu. Aku B, saya maaf, kelas 1B, 2B, karena kelas intensif ya 1B, 3B, loncat, 5B, 6B, keluar mumtaz. Apa? Menjadi imam besar di musola kecil, di masjid, di kampung yang kecil. Yang kelasnya itu pengusaha, nggak menentukan. Yang sering saya bilang itu, ibu bapak tahu Lionel Messi, pesepak bola itu, gurunya cerita waktu di Argentina dia ya, benar ya? Waktu di SMP itu ibu gurunya bilang nilai rapotnya burung terus, merah mulu, tukang nyontek. Sekarang sama sampai hari ini saya kira, apalagi ketika dia di klubnya Barcelona, setahu saya nggak ada lah bapak-bapak yang bisa mengalahkan penghasilan dia. Satu minggu itu konon 4 miliar apa ya? Itu di SD-nya tukang. Masya Allah. Pak, kecerdasan intelektual tidak Yang kedua kecerdasan spiritual quotient. Ini yang menghantarkan kita dekat dengan Allah, merasakan ketenangan jiwa. Kalau kecerdasan ini hilang, bahayanya luar biasa. Pinter, kaya, raya, tetapi miskin secara beleguk secara spiritual, itu bisa menimbulkan kegoncangan jiwa. Contohnya Profesor Yasunari Kawabata di Jepang, dapat hadiah Nobel bidang sastra, tapi mengakhiri hidupnya dengan cara akhiri. Banyak yang ragu. Nah, yang paling berpengaruh justru kecerdasan emosi. Leke, tekun, sabar, selalu bersyukur, gak gampang marah, gak gampang tersinggung. Ini yang sanggup menjadi penguasa dunia. Orang dagang kan hasilnya gak seberapa tiap hari. Dari satu item belanja paling dapat 1.000, 2.000. Tapi kalau tekun, supir angkot, berapa dapatnya? 1.000, 2.000 dari penumpang itu. Tapi kalau tekun bisa berhasil. Nah, teman-teman kita yang secara finansial bermasalah, bisa jadi zikirnya belum berdampak pada kecerdasan emosinya. Rajin zikir tapi gampang tersinggung, rajin zikir tapi kok nggak leken. Jualan, satu hari jualan, besok prek. Karyawan hari ini kerja 9, berikutnya berhenti. Nih para YouTuber kita, Masya Allah, kan luar biasa itu, harus tekun betul. Kalau nggak tekun nggak jadi YouTube-nya. Ya betul. Nah, jadi banyak peluang. Sekali lagi, kalau secara finansial bermasalah, jangan-jangan zikirnya belum berdampak. Bukan salah zikirnya belum berdampak. Jadi tidak apa-apa makan yang enak-enak, tidak apa minum yang enak-enak. Untuk apa? Sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Ini ditujukan oleh para ulama-ulama thariqah Syadziliyah. Imam Abu Hasan Asyadzili berkata kepada murid-muridnya, "Kulu min atyabit ta'am, ishrabu min aladhi syurbi." Makanlah yang enak-enak, boleh makan yang enak. Ini dimanfaatkan betul oleh ikhwan-ikhwan kita.
Manakiban itu adalah dalam rangka memperbaiki gizi. Berkali itu dahar, manakiban kadieu dahar, begitu masuk manakiban tumbang. Ya, abah kan boleh, boleh, tapi kan ya nggak gitu-gitu amat kali. Manakiban busi deh, memang di tempatnya kagak ada. Sate ada dua macam, kambing juga ada, sapinya ada, sotonya ada, empal gentongnya ada. Itu sapi matung euy. Daging ayam sampai 3 potong. Banyak amat. Boleh kata abang. Dimanfaatkan betul. Ya, kalau udah gitu dah coba lihat pada saat manakiban. Baru sampai majelis doa aja udah. Ya tapi kan kalau manakiban nggak ada nasinya, nggak ada makannya, ya ampun, nggak ada yang hadiran. Namu ala awta'i firas, boleh tidur di atas kasur yang empuk. Ilbasu aliyanasya, boleh pakai baju yang lembut-lembut, boleh. Tapi ujungnya lihat, aksiru min dzikrillah, perbanyak zikir. Artinya boleh makan yang enak, boleh minum yang enak, boleh pakai baju yang indah, yang nyaman. Tapi jangan mengurangi zikir kita. Itu maksudnya ya. Kan Al-Qur'an bilang la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Anak, harta jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah. Ali Al-Qadiri mengatakan layat Qur'ana aqwamun fid dunya ala firasil muqdah yudkhilkumullahu jannatil uliya. Bila orang ingat kepada Allah di atas kasur yang tenang, yang nyaman, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang tinggi. Itu boleh. Jadi di ajaran thariqah kita tidak harus zikir di atas bara api, karena nggak akan ada yang selamat zikir di atas bara api. Siapa yang kuat di antara kita ya? Tidak usah juga sholat di atas sungai. Sholat di atas sungai nggak kecemplung apa? Dah biasa aja. Insya Allah itu akan tetap akan mengantarkan kita masuk surga, mendapatkan nikmat yang lebih indah di akhirat nanti. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, fihi imam ila tariqati ba'di sadah sufyan kan-Naqsyabandiyah wa Syadiliyah wal Kubrawiyah. Jadi ini merupakan isyarat ajaran tarekat yang diikuti oleh sebagian tokoh. Yang tadi bilang tuh, kalau kita berzikir di atas kasur yang empuk, Allah akan memasukkannya, tetap akan memasukkannya dengan rahmatnya ke dalam surga yang indah. Ini juga yang jadi landasan banyak ulama-ulama tarekat memperkenankan murid-muridnya berpakaian yang bagus, makan yang enak, tapi tidak mengurangi zikir. Oke. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, inilah pasal ketiga yang kita kutip dari Miftahus Sudur fi bayan asli tarkin wal ahdi. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke 4. Masih sanggup? 4 ya? Pasal keempat. Saya ulang dulu. Buku Pangarsa itu Miftahus Sudur memang terdiri dari 2 jilid. Jilid 1 terdiri dari buku pertama
terdiri dari 1, 2, 3 kalau nggak salah ya. Yang kedua 4, 5. 1, 2, 3, 4 masih ke dasar-dasar tasawuf, terutama pikir, termasuk sanad. Nanti bab keempat di sana. Tapi nanti 5 dan 6 saya menganggapnya sebagai aplikasi pikir dalam kehidupan. Kita masuk ke 4 dulu. Boleh tanya dulu sebelum masuk ke 4? Saya kan masih baru belajar. Yang saya tanyakan, apa arti riyadhah dan bagaimana kita melaksanakannya, dan syarat-syaratnya apa? Dari tadi ngomong riyadhah saya enggak Sama sekali belum kenal. Terima kasih. Secara sederhana, riyadhah itu latihan. Latihan yang dimaksud adalah latihan spiritual, olah rohani ibu. Apa syaratnya? Syaratnya udah ditalkin. Pokoknya udah masuk tarekat gitu ya. Di Qadiriyah Syabani TKN Pangsabat Suryanaya, yang memberi ijazah itu ya dari Abah Sepuh bersama Anom juga. Wakil talqin juga diberi perkenan untuk memberikan riyadhah. Apa macam-macamnya? Saya tidak termasuk yang banyak riyadhah, tidak, tapi sempat beberapa. Paling dasar ibu mandi tobat. Saya dulu setelah menerjemahkan Sirul Asrar dan Miftahus Sudur baru kenal riyadhah. Ada sekarang masyarakat, bah, kalau diajar riyadhah pertama yang katanya adalah mandi tobat can, gitu. Belum bang mandi tobat. Lalu saya ada komentarnya, walaupun penerjemah Miftahus Sudur wajib mandi tobat. Jadi riyadhah pertamanya adalah mandi tobat. Mandi tobat itu bukan mandi teriak tobat-tobat. Bahasanya aja mandi tobat. Yang 2 sampai yang 3, jangan lebih dari yang 3. Mandi seperti hanya mandi junub. Abah Anom sudah membuat kemudahan. Dulu zaman Abah Sepuh, saya dengar mandinya itu di 40 Lewi. Ada orang Sunda enggak? Orang Bandung Lewi itu nama sumur, sungai ya? Kali, sungai itu ya? Atau di sumur, tapi 40 sumur. Sekali mandi, semalam itu 40 mandinya di 40 sumur, semalam itu 40 kali mandinya. Cemplung, bangkit, bangun. Tidak boleh dibasuh dengan air. Mandi. Hodona kayak apa itu, apalagi di Bandung, di Tasik ya. Tapi murid-murid apa tahu karena itu pendidikan luar biasa. Nah, di zaman Abah digampangkan. Tidak usah 40 kali mandi, tidak usah 40 kali sumur, cukup 1 sumur 1 kali. Jangan telat. Mandinya ada doanya sambil mandi, pakai doa dalam hati doanya. Ini kepala dulu, ini gayung ya, kepala, pundak, badan, bukan kepala, pundak, lutut, kaki, malah dulu. Sambil membasuh itu sambil berdoa. Doanya Allahumma lakasumtu. Cuma buka puasa. Rabbi anzilni. Allah Rabbi anzilmun khalas. Wa akhirnya mukerja. Rabbi anzilni munzalan mubarak wa khairul. Supaya kita ditempatkan di tempat yang terhormat mulia. Dan
Nah, yang dimaksud tobatnya itu setelah mandi tobat, sholat tobat. Sholat tobat, lalu sholat hajat, tahajud. Abah memberikan apa nih Bu? Hah? Oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya nggak menyebut sholat ini sholat tobat. Kata Nabi, siapa yang berbuat dosa lalu sholat 2 rakaat lalu berucap astagfirullah, minta kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Para ulama menyebut sholat ini dengan sholat tobat. Ibu boleh niat dengan sholat mutlak, boleh sholat tobat. Sholli sunat taubah rakaat ini. Billahi ta'ala udah apa-apa. Allahu Akbar. Apa aja? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ambil bacalah Quran yang ibu hafal. Jangan yang tidak hafal dibaca. Amma tasa'alun, pokoknya mau nggak maju-maju. Inna atayna al-kautsar, baca kalau sudah hafal. Kalau tidak nanti jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Biasanya kita menjurusnya kuliah kulhu boleh. Kan kuliah kulhu. Setahu saya di buku ibadah Abah memberi sinyal kepada kita sholat tahajud boleh 6 rakaat. Boleh 6 rakaat. Abah Nur bilang udah jangan banyak-banyakin sholat malamnya, sebab yang kita butuhkan lainnya adalah zikirnya. Setelah selesai sholat tadi, hajat, tobat, hajat, kemudian tahajud, boleh tasbih kan panjang juga Pak. Kalau mau silakan, kalau enggak boleh di malam yang lain, di waktu yang lain. Karena kejaran kita, target kita zikirnya yang banyak. Terus zikir tembus sampai subuh. Maksudnya setelah menjelang subuh, jakarnya selesai, khofifnya sampai subuh. Itu namanya mandi tobat. Itu doang Bu. Jangan lebih dari jam 3. Kalau sudah lebih dari jam 3, Ibu harus balik lagi ke awal. Ini kan 40 malam nih, 40 hari berarti ya. Begitu aja. Misalnya 20 malam, 20 hari batal, masuk kesiangan, balik lagi ke 1. Saya maaf tidak menunjukkan saya sombong, tidak. Itu bukan sombong. Alhamdulillah mandi tobat saya 2 tahun nggak kelar-kelar. Itu karena pintar kali ya. Udah kelar-kelar. Berkahnya kelar itu karena ada teman-teman tetangga yang mantan-mantan pemabok pengen riadoh Abah Nur. Jadi di Karawang, markasnya riadoh itu rumah saya. Abah Nur kalau pulang dari Rawamangun, dari Pak Ecek, Bu Ecek mau ke Bandung, mampir dulu ke Karawang. Lalu kata apa? Orang Karawang ada yang mau riadoh nggak? Ada Bang? Kumpulin tuh orang-orang Karawang tuh. Jadi ada setor ke Abah. Apa Bang minta ini? Nih, ambil doanya, kasih. Jadi saya pengumpul doa SPD, sarjana pengumpul doa. Semua doa itu ada di saya. Nah SPD. Tapi yang riado-riado aja doa-doa riado. Di doa ngabuti, doa mandi tobat, ngabuti kiparat, jaya sampurna, saipi ada di saya. Saipi khas Abah Ano, bukan yang lain. Saya dengar ada juga saipi dari versi lain, tapi yang dari Abah Ano saya pegang. Wih, ijazah dari Abah Nur, dari Abah Nur. Itu yang pertama Bu. Jadi mandi tobat. Kalau udah kelar 40 hari. Kalau dulu kita maju ke Abah Nur atau ke Abah Ano, sekarang boleh Ibu langsung makan. Bah, Dawidi mau belajar puasa kiparat, dan nanti boleh doanya minta ke Teh Heti, putrinya Abah Nur. Boleh minta ke saya. Tapi yang ngasih izin, minta izin ke Abah ya. Puasa
puasa kifarat itu Selasa, Rabu, Kamis puasa, malam Jumatnya tidak tidur zikir. Doanya Allah latif itu akal kan ini alhamdulillah. Kalau mandi tobat ada versi lain nggak? Mandi jam 12. Oh, saya dengar yang menyebut angka 12 itu karena banyak yang kelewat jam 2 dia nunggu begadang tapi kemudian malah kaliwat gitu. Gus, cemplung aja jam 12 gitu. Saya dengar begitu. Tapi intinya sama. Pokoknya jangan lebih dari jam 2. Jam berapa aja tengah malamnya. Tapi versi yang saya tangkap itu setelah mandi tidak tidur, zikir sampai subuh. Hoaxnya dari jam 12 ayamnya mau. Jadi lebih baik dari jam 2. Itu melatih kita memanage waktu kita. Kalau jam 11 belum tidur, saya nggak jamin bisa bangun jam 2. Jam 8 udah tidur, itu lebih sehat lagi. Jam 2 bangun seger. Kalau jam 1 masih belum tidur, sakit. Jadi waktu di manage. Jadi balik ke puasa kifarat. Malam Jumatnya tidak tidur, terus zikir. Ada posisi kita dibolehkan tidur yang tidak membatalkan wudu. Nanti lama-lama ibu jadi jago tidur duduk. Tapi posisinya tidak membatalkan wudu. Balik. Ya tentu saja jangan sampai kerek itu selalu akal. Bangun lagi gitu. 5 menit dan semula segar lagi. Terus ini yang agak sulit. Nggak puasa, ngabuti itu saya diajari Mas Bambang itu dibina oleh Pak Insinyur Nugroho kayaknya. Almarhum ya Pak Nugroho ya. Jadi kalau ngabuti itu ngambil dua menu ketat sama menu longgar. Saya ambil yang pertama menu ketatnya karena diajari ambil menu ketat. Di menu ketat itu artinya kita hanya dibolehkan pilih salah satu atau salah 2, salah 4 boleh. Bebutian, umbi-umbian, buah-buahan, daun-daunan. Silakan pilih. Mau? Sampo. Artinya makannya itu cuma itu yang ketat nih. Umbi-umbian aja silakan. Umbi-umbian. Ya, umbi-umbian, daun-daunan, buah-buahan. Jadi yang olahan nggak boleh. Kacang boleh kan? Dia termasuk apa? Umbi ya, bukan biji-bijian. Kacang. Yang boleh dimakan dari kacang itu yang nggak dicampur garam. Saya ingat kalau lapar banget nih ke tukang gorengan, turun di Cawang, nyamperin tukang gorengan, Bang, beli singkong dong, yang mentah. Sambal atang udah kan belum dicampur apa-apa. Itu mainan ketat itu. Jadi, wah udah benar-benar kayak bagong. Direbus boleh kan? Sambal atang. Direbus nggak boleh? Hah? Direbus dikukus dulu? Enggak. Kalau direbus boleh, jangan dicampur. Garam. Kan ampun. Tapi masya Allah sehatnya luar biasa. Saya pertama-tama macam itu, lambung saya itu keluar dari mobil angkot, elok ya, borolok kok, lambungnya masya Allah. Tapi cuma sekali 2 kali. Saya pernah diundang ke Bekasi Utara. Kondisinya sedang ngabuti, diminta untuk ceramah nuzulul Quran. Begitu buka puasa, borolok. Buru-buru bisa ceramah, sakit pulang.
tapi cuma 2 kali, kesitunya sehat, nggak ada sakit lambung, anak benar itu. Padahal jeleknya nafsunya itu, kalau lagi ngabuti pengennya sambal, nggak makan nasi tapi makan sambal, nggak sakit Pak, gelo betul itu. Begitu selesai pabung saya rusak banget. Masya Allah, orang pada kaget. Saya juga kaget. Sehat, nggak ada cerita kolesterol tinggi, nggak ada cerita gula darah tinggi. Gimana mau gula darah tinggi sanggup gitu di dahar? Nggak ada. Pokoknya bagus banget. Mau naik haji itu periksa darah, kolesterol saya diperiksa 70. Oh, bapak-bapak ada yang kolesterol 70, rata-rata di atas 200. Daging tidak makan, ikan tidak makan, sehat. Nah, terus jadi yang dimakan apa? Umbi-umbian. Yang rada bagus itu umbi, kalau orang Sunda bilangnya ganyong. Jakarta ada ganyong ada. Itu karbonnya lumayan, artinya seratnya tinggi, mengenyangkannya lumayan. Jadi kalau mau ceramah, malam saya cuma cerita aja ya, tidak bermaksud apa-apa, ini dari pengalaman. Ketika saya ngabuti, itu jadwal ceramah 1 bulan sampai 8. Saya belum banyak diundang. Begitu selesai tidak ngabuti lagi, nggak ada yang undang. 40 hari itu ketat, aman, tidak apa-apa. Teman saya ketika melakukan itu gedung-gedung minta cai ke abah, bang minta air bang, lemes banget. Lakukan ini ketika ngabuti. Lakukan ini dengan ijazah khusus dan dengan doa khusus. Ketika ada teman yang mencoba melakukannya tanpa doa, tanpa ijazah, perempuan itu seperti gedebong pisang. Tahu gedebong pisang? Dingin, nggak ada hasrat seks, bahaya. Tapi kalau pakai doa, nggak ada apa-apa, aman. Doanya apa? Hah? Doanya? Nah, tadi Pak Walatin pun ya, doa ngabuti itu kalau nggak salah. Allahumma yasir, benar. Allahumma yasir alayya surah alladzi saru ala katsirin min ba'di. Pokoknya kalau doa ada semua di saya, tinggal minta dah. Nah yang berat banget dan selesai tuh itu apa tadi? Ngabuti. Puasa kifarat udah, ngabuti udah. Kadang-kadang ada yang ngabuti dulu, ada yang puasa kifarat dulu, terserah. Terus sebelum jaya sampurna, apa sesudah jaya sampurna? Ya, mohon, kenapa? Oh boleh, tentang boleh. Jadi yang sebentar saya lupa tadi menjelaskan. Itu menu ketat. Menu ketat cukup untuk 40 hari aja. Kalau mau ambil lebih dari 40 hari, saya melakoninya lama dan Abah Nur nggak melarang saya. Saya anggap boleh. Sekali lagi, bukan ngabutinya, bukan diadon yang salah, tapi nafsu kita. Kadang-kadang saya nggak tega melihat orang kalau kita lagi ngabuti itu ada yang kasurupan, ada yang apa, lalu kita bacain doa, itu kan keluar tenaga. Biasanya tuh Mbak tipes 1 bulan buka karena tipes. Jadi kalau lagi puasa ngabuti, puasa kifarat dan ngabuti, jangan baca saiki, itu bahaya. Berat tenaga yang keluar dasar. Saya sering sakit, jadi kalau udah sakit lama 1 bulan nggak ngabuti dulu, ya udah sembuh maju lagi. Jadi gitu, putus nyambung. Kalau dihitung itu ada 15 tahun. Tapi badan sehat Pak, benar-benar sehat, nggak kayak sekarang nih, gemuk banget. Jadi kalau dalam waktu panjang cuma 3 yang nggak dimakan: daging, nasi,
sama ikan, itu aja. Yang lainnya boleh. Ya, boleh. Apa aja boleh selain 3. Nah, madu boleh kata Abah, karena kita punya kebutuhan mendesak untuk energi. Telur juga boleh. Orang-orang bilang roti jangan karena raginya katanya dari ketan ya, beras. Tapi Abang bilang boleh. Ada banyak yang boleh kan sama Abah Nur. Ya kaitannya kan sebenarnya bukan seperti mati geni dalam kalangan orang-orang Jawa, bukan. Ini latihan latihan mengalahkan hawa nafsu aja. Nah nanti setelah selesai 4 nih dikasih doa Siti Maria. Cuman malam Jumat tidak tidur, dikasih doa khusus, katanya biar kita tangguh menghadapi dunia. Mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah menguasai dunia. Bahasanya untuk dunia lah. Doa Siti Maria panjang lama. Ada yang sampai setengah tahun, ada yang 1 tahun. Saking lamanya. Saya dikasih 6 bulan. Lalu Jaya Sampurna. Kadang-kadang Jaya Sampurna 2 baru Siti Maria. Biasanya yang dikasih saya setelah tamat yang ini. Jaya Sampurna tamat, Maryam tamat. Saifi itu satu-satunya Riyadhah yang ijazahnya ditalkin, dibacakan. Biasanya kita minta izin sama Abah, Bah mau diajar Saifi, minta izin dulu. Abah yang memberi izin. Kalau udah diberi izin, kita balik lagi ke Abah. Subuh-subuh, jadi semalaman itu udah berada di Abah. Biasanya sambil dikasih Saifi, sambil ditalkin Atifah. Jadi yang tadi diceritakan oleh pengacara Abah Anam itu dalam Miftahul Sudul, pada prakteknya itu kalau waktu talqin tertentu bisa melihat posisi latifah kita dari mana. Sama seperti biasa, latifah dulu itu, terus Abah bilang naikin. Semua tanda-tanda yang disebut dalam banyak kitab, terutama tentang latifah warna-warna itu otomatis keluar. Naikin, misalnya dari sini, tuh warnanya udah berubah-ubah. Siapa apa yang lihat kita nggak tahu, tapi ya terbayang aja warna-warna segala macam. Dari latifah kolbi ke latifah siri, ruhi kolbi dan seterusnya ya, kolbi ruhi siri dan kopi, warna berubah-ubah. Terus apa bilang? Naikin. Saya mentok di latifah berapa kan Pak U saya bayang belajarnya nggak pinter-pinter gitu. Nah nanti setelah selesai baru ditalqin Saifi, hizib Saifi Yamani. Hizib ini, Saifi ini melatih kita mengekang nafsu seks selama 40 hari 40 malam, tidak mengumbar nafsu seks kita kepada istri, plus tidak boleh bersentuhan kulit dengan lawan jenis meskipun itu anak kecil. Kalau dilatih dari bawah, dari mandi toba, ngabuti, kemudian kipara, Jaya Sampurna, doa Siti Maria, masuk ke Saifinya lebih tangguh. Maksud lebih tangguh, tidak mudah batal. Ceritanya kami para istri kami juga ikut minta izin sama Abah, dikasih ijazah sama Abah. Tapi para istri kami tidak sama dengan kami, tidak dari awal tiba-tiba dapat ijazah Saifi. Masya Allah, baru 2 hari udah istri saya ikutan. Tiba-tiba tukang beca nyolek pipinya. Batal. Udah dapat 1 minggu, ponakan, batal. Akhirnya langsung angkat beda.
Abah nyerah bah. Jadi dianjurkan dari bawah.